Hari ini adalah pertemuan kudus Hari Raya Serunai. Melalui suara serunai, saya berharap semua orang di dunia akan bertobat dan kembali kepada Bapa dan Ibu yang adalah roh dan pengantin perempuan pada Hari Raya Serunai yang penuh rahmat ini. Mari kita menelusuri zaman Musa untuk mengetahui Hari Raya Serunai. 3.500 tahun yang lalu, Tuhan menyuruh Musa yang telah memecahkan loh batu pertama untuk naik ke Gunung Sinai agar menerima loh batu kedua yang tertulis ke-10 firman. Pada hari pertama bulan ke-6 dalam kalender suci, Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima ke-10 firman untuk kedua kalinya. Dia berpuasa selama 40 hari dan turun dengan loh batu dari ke-10 firman. Hari itu adalah Hari Raya Pendamaian. Pada hari ke-10 bulan ke-7 dalam kalender suci, Musa turun dengan berkat dan kasih karunia Tuhan, dan orang Israel menerima pengampunan atas semua dosa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Tuhan memerintahkan mereka untuk mempersiapkan Hari Raya Pendamaian dengan meniup serunai pada hari pertama bulan ke-7 dalam kalender suci, agar mereka tetap mengingat hari itu. Hari itu adalah Hari Raya Serunai. Hari ini, pada hari pertama bulan ke-7 dalam kalender suci, kebaktian kudus Hari Raya ini diadakan di seluruh dunia. Saya meminta sekali lagi agar melalui perayaan yang kita rayakan hari ini, Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi akan mencurahkan berkat pertobatan yang berlimpah dan kuasa Roh Kudus dari sorga kepada semua anak Sion di seluruh dunia, sehingga kita bisa memimpin semua orang di Samaria dan sampai ujung bumi kepada pertobatan. Hari ini, mari kita menyelidiki firman Tuhan tentang Hari Raya Serunai di dalam Imamat pasal 23. Mari kita baca Imamat pasal 23 ayat 24. Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Tuhan menetapkan hari raya serunai supaya setiap tahun orang Israel bisa mengingat hari ketika Musa turun dengan ke-10 firman untuk kedua kalinya pada hari ke-10 bulan ke-7. Maka mereka meniup serunai pertobatan pada hari pertama bulan ke-7 dan memberitahu kepada semua orang Israel, 10 hari dari sekarang kasih karunia penebusan dari Tuhan akan diberikan kepadamu. Akuilah kepada Tuhan semua dosa dan pelanggaran yang telah kamu lakukan sepanjang tahun. Ada banyak jenis serunai, dan setiap bunyi serunai mungkin memiliki arti yang berbeda. Bunyi serunai yang ditiup pada hari raya serunai memiliki makna mengajak seluruh bangsa Israel untuk bertobat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bertobat, tetapi kita harus berusaha agar bunyi serunai dan teriakan kita memimpin semua orang di dunia kepada pertobatan bersama kita dan kembali kepada Tuhan. Tolong buka Matius pasal 4. Mari kita baca Matius pasal 4 ayat 17. Hari ini kita akan mempelajari apa yang dikatakan Alkitab tentang pertobatan. Matius 4 pasal 17 kita baca. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yesus sangat mendesak orang berdosa untuk bertobat karena kerajaan sorga sudah sangat dekat. Pesannya menyeratkan bahwa jika kita tidak bertobat, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jika kamu tidak sepenuhnya bertobat, kamu tidak bisa masuk ke sorga. Jadi kamu harus bertobat. Pesan Yesus itu juga berisi seruannya bahwa
Tidak bisa masuk ke sorga berarti kita akan ditakdirkan untuk masuk ke neraka. Itulah sebabnya dia berkata, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ketika kita merenungkan zaman kita ini, semua bencana yang dinubuatkan dalam Alkitab sedang menimpa kita. Itulah sebabnya ada tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga semakin dekat. Waktu hari penghakiman Tuhan sudah dekat. Pada hari itu, dia akan memisahkan orang yang akan masuk ke sorga dari orang yang akan masuk ke neraka. Sebab hari itu sudah dekat, kita harus waspada dan fokus pada pertobatan. Mari kita baca Yeskiel pasal 18 ayat 30. Pasal 18 ayat 30 kita baca. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Tuhan berkata, bertobatlah dan berpaling dari segala durhakamu. Berpaling dari segala dosa kita adalah arti dari pertobatan. Bukankah ini berarti kita semua harus kembali kepada Tuhan, menaati ajarannya, dan menjauhi segala dosa yang kita lakukan di dunia dan di sorga? Tuhan berkata, bertobatlah dan berpaling dari segala durhakamu, supaya itu jangan menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Jika tidak, karena dosa-dosamu, kamu akan disiksa untuk selama-lamanya di dalam lautan api belerang yang menyala-nyala. Saudara-saudari, pada saat ini, semua firman yang dicatat dalam Alkitab mungkin terlihat tidak masuk akal dan susah untuk dipahami. Tetapi semua firman ini akan terpenuhi dan akan terjadi dalam sekejap. Kerajaan sorga sudah sangat dekat. Jadi kita bersiap untuk masuk ke kerajaan sorga dan menunggu kedatangan Bapa Sorgawi kita sambil bertobat, bukan? Sekarang, mari kita baca firman di Mazmur pasal 7 dan melihat apa yang sudah terjadi pada orang yang tidak bertobat dari segala dosanya, walaupun dia sudah disuruh untuk bertobat. Mari kita baca Mazmur pasal 7 ayat 13. Pasal 7 ayat 13 kita baca. Jikalau tidak ia bertobat, sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya, ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Alkitab berkata bahwa jika seseorang tidak bertobat, Tuhan akan mengasah pedangnya. Kita telah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni di sorga dan dicampakkan ke bumi. Jika kita yang diusir ke dunia ini setelah melakukan dosa yang tak terampuni, terus melakukan dosa dan menjalani pemberontakan di bumi ini, tidak ada cara lain bagi kita untuk ditebus. Bumi, kota perlindungan rohani, adalah tempat terakhir di mana kita bisa bertobat. Tuhan telah menempatkan kita di bumi ini agar kita bisa menjalani kehidupan pertobatan. Maka jika kita tidak bertobat, Tuhan akan mengasah pedangnya. Tidak akan ada kesempatan lain setelah itu. Hanya ada kesakitan, keputusasaan, teriakan, dan penderitaan dalam lautan api yang menyala-nyala untuk selama-lamanya sebagai hukuman atas dosa-dosa orang yang tidak bertobat. Untuk mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan sendiri datang ke dunia ini, menderita pengorbanan dan diejek oleh orang-orang.
Dia menanggung rasa sakit karena digantung di kayu salib dan rasa sakit ditusuk dengan tombak. Dia memberi kita, anak-anaknya, kesempatan terakhir. Tetapi kalau kita berpaling dari kasih karunia Tuhan dan meninggalkan berkat yang telah diberikan kepada kita, akankah hidup kita bahagia? Bisakah kehidupan seperti itu benar-benar bahagia? Kita tidak boleh melakukan tindakan bodoh seperti itu karena kita tidak bisa menahan rasa sakit walau sesaat, sehingga kita tidak berpartisipasi dalam perjamuan kemuliaan dan damai abadi yang telah disiapkan Tuhan untuk kita. Arti serunai hari ini adalah pertobatan. Hari ini adalah Hari Raya Serunai ketika kita berseru ke dunia, bertobatlah. Melalui Hari Raya Serunai ini, Tuhan telah memberitakan kebenaran pertobatan di bumi ini agar semua orang di dunia bisa bertobat bersama kita. Mari kita baca firman di dalam Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 ayat 32 kita baca. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Semua orang yang hidup di bumi adalah orang berdosa. Kecuali Tuhan yang datang sebagai manusia, kita semua adalah orang berdosa. Jadi, Tuhan datang untuk memanggil orang-orang berdosa dan menuntun mereka kepada pertobatan. Tetapi, jika kita menolak kasih karunia Tuhan yang terakhir, gagal menerimanya, atau meninggalkannya, tidak akan ada jalan lain untuk diselamatkan. Kita harus mengingat bahwa tidak akan ada kasih karunia lain bagi kita sesudah waktu sekarang. Mari kita menanggung kehendak Tuhan yang kudus dan menjalani pertobatan di bumi, yakni mawas diri. Mari kita membuat harapan kita akan kerajaan sorga dan iman kita terhadap Tuhan lebih kuat lagi. Saya meminta Anda semua lebih berusaha untuk kerajaan sorga. Kemudian, mari kita cari tahu melalui Markus pasal 1 bahwa kebenaran yang dibawa Tuhan ke bumi untuk menuntun kita kepada pertobatan adalah kebenaran dari perjanjian baru. Mari kita baca Injil Markus pasal 1 ayat 15. Pasal 1 ayat 15 kita baca. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, dan apa yang harus dilakukan, percayalah kepada Injil. Tindakan seperti apakah yang harus datang dari orang yang bertobat? Mereka harus percaya dan menaati Injil. Menurut Kolose pasal 1 dan 2 Korintus pasal 3, apakah Injil itu? Itu adalah perjanjian baru. Semua orang yang telah bertobat harus menerima perjanjian baru. Dosa kita tidak diampuni karena kita melakukan sesuatu yang benar. Pengampunan dosa adalah janji Tuhan yang tertuang dalam perjanjian baru. Tuhan berkata, "Aku akan menghapus semua dosamu." Kita dianggap sebagai orang yang tidak berdosa bukan karena kita tidak berbuat dosa, tetapi oleh karena janji Tuhan yang menghapuskan segala dosa. Jadi semua orang harus melakukan apa? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa bukti nyata bahwa kita telah bertobat? Itu adalah percaya kepada Injil dan menjalani kehidupan kita menurut Injil, yaitu perjanjian baru, dengan percaya kepadanya. Bapa dan Ibu Surgawi membawa kita ke kerajaan sorga bukan karena kita tidak berdosa. Meskipun kita orang berdosa, Tuhan memenuhi segalanya sesuai dengan janjinya, yaitu pengampunan dosa bagi kita yang percaya kepada perjanjiannya, menaatinya apa adanya, dan menjalani kehidupan yang penuh rahmat dalam perjanjian baru, bukan kehidupan duniawi. Dan Dia mengizinkan kita untuk menjalani kehidupan pertobatan. Mari kita baca firman di dalam Ibrani pasal 8. Mari kita memastikan melalui Ibrani pasal 8 bahwa janji Tuhan untuk mengampuni segala dosa yang kita lakukan di masa lalu tertuang dalam perjanjian baru.
Mari kita baca Ibrani pasal 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, perjanjian yang pertama adalah perjanjian lama, yaitu Taurat. Tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Yang kedua adalah perjanjian baru. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Di dalam Markus pasal 1, Tuhan berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dia datang ke bumi ini untuk memimpin orang berdosa kepada pertobatan. Dan pekerjaan yang paling agung yang telah dilakukannya adalah mengadakan perjanjian baru. Maka di dalam ayat 8 tertulis, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dengan kaum Yehuda. Ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Melalui apa dia membuat janji ini? Dia membuat janji ini melalui perjanjian baru. Tuhan mengakui orang-orang yang tetap berada dalam kebenaran perjanjian baru dan selalu menaati kebenaran perjanjian baru sebagai orang-orang yang benar-benar bertobat. Oleh karena itu, ketika kita mematuhi perjanjian baru, kita diakui sebagai orang yang benar-benar bertobat. Kita tidak boleh berpikir kita telah mematuhi perjanjian baru selama 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, tapi tidak ada yang istimewa tentang itu. Kita semua harus tinggal di dalam perjanjian baru ini sampai hari Tuhan datang. Sekarang, kita berada di dalam perjanjian yang dibuat Tuhan, yaitu perjanjian baru. Tentang dosa-dosa mereka yang ada di dalam perjanjian baru, Tuhan berkata, aku tidak akan mengingat dosamu lagi. Dengan cara ini, Tuhan memimpin kita ke kerajaan sorga. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, orang ini benar-benar diberkati. Inilah orang yang benar-benar bertobat. Dia menulis di dalam Roma pasal 4, orang-orang ini layak untuk berdiri di posisi untuk dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita baca Roma pasal 4 ayat 7. Pasal 4 ayat 7 kita baca, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Melalui apa Tuhan berjanji untuk mengakui bahwa kita tidak berdosa? Melalui perjanjian baru. Itulah sebabnya dia berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Orang yang telah bertobat adalah orang yang percaya kepada Injil dan tetap tinggal di dalam Injil. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat 8 mengatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Misalkan ada 2 orang berbuat dosa yang sama. 1 orang bertobat dan 1 orang lain belum bertobat, tetapi masih memanjakan diri dengan sifat berdosanya. Ketika hakim melihat kasus 2 orang ini, dia akan membuka jalan keselamatan bagi orang yang benar-benar bertobat, tetapi dia bisa menjatuhkan hukuman dengan menimpakan lebih banyak tuduhan kepada orang yang terus keras kepala, bahkan di ruang sidang.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Melalui perjanjian baru, Tuhan sudah berjanji untuk tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Ingatlah bahwa janji ini terkandung dalam perjanjian yang disebut perjanjian baru. Hari ini adalah hari raya serunai dari perjanjian baru. Bagi orang-orang di dunia yang ada di luar perjanjian tersebut, hari ini tidak berarti. Tetapi bagi mereka yang ada di dalam perjanjian tersebut, hari ini benar-benar berharga. Jika dosa-dosa yang kita perbuat di sorga terungkap dan diperhitungkan, kita tidak akan bisa kembali ke kerajaan sorga. Itulah sebabnya di dalam Injil Lukas ketika Yesus mengadakan perjanjian baru, dia dengan jelas berkata, "Ini dilakukan bagi kamu." Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 19. Ayat 19 kita baca. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah apa? Perjanjian baru adalah Injil. Ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi siapa? Bagi kamu." Jika para pendosa membawa dosa-dosa mereka yang telah diperbuat di sorga tanpa diampuni, tidak ada cara bagi mereka untuk kembali ke kerajaan sorga. Seperti yang kita baca sebelumnya di Roma pasal 4, Tuhan menutupi dosa-dosa kita. Meskipun kita adalah orang berdosa, Tuhan menganggap kita sebagai orang yang tidak berdosa dan menganggap dosa-dosa kita sebagai sesuatu yang kita lakukan secara tidak sengaja. Kita harus ingat sekali lagi bahwa untuk tujuan ini, Tuhan mendirikan perjanjian baru di bumi ini. Inilah hari-hari raya perjanjian baru. Hari Sabat, hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari kebangkitan, hari kenaikan, hari raya Pentakosta, hari raya serunai, hari raya pendamaian, dan hari raya pondok daun. Bukan hanya peraturan hari raya, tetapi juga ajaran-ajaran seperti saling mengasihi dalam perjanjian baru, beritakanlah Injil, dan melayani satu sama lain di dalam Tuhan. Mari kita mengikuti semua ajaran ini, yakni ajaran-ajaran yang diberikan Bapa dan Ibu sampai akhir, tanpa mengabaikan satu pun, supaya kita semua bisa memasuki kerajaan sorga. Di sini Yesus berkata, "Ini ditumpahkan bagi kamu." Dan juga dia berkata, "Perjanjian baru oleh darahku bukan? Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Ketika kita melihat Lukas pasal 22 ayat 20 dan Matius pasal 26, apa artinya Yesus berkata, "Ini oleh darahku"? Yang dimaksudkannya, ini didirikan oleh pengorbananku. Tuhan mati di kayu salib dan berkorban untuk kita. Dia menjadi persembahan untuk korban bakaran setiap hari, untuk korban penghapus dosa, dan untuk hari-hari raya dan hari Sabat dalam perjanjian lama. Melalui pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya, perjanjian baru didirikan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyepelekannya dengan berpikir, "Aku beribadah pada hari Sabat sekali, jadi aku mematuhi perjanjian baru. Aku merayakan hari raya sekali, jadi aku mengikuti perjanjian baru." Kita harus selalu merenungkan perkataan Yesus, "Perjanjian baru oleh darahku," dan mengingat seberapa banyak usaha Tuhan untuk membebaskan dan menyelamatkan kita. Perjanjian baru tidak dibuat dengan begitu saja. Jika perjanjian baru didirikan hanya dengan perkataan "ini adalah perjanjian baru", nilai perjanjian baru mungkin tidak begitu tinggi. Tetapi dia menanggung semua dosa kita sebagai ganti kita dan berkata, "Perjanjian baru ini diadakan melalui pengorbananku." Artinya, peraturan perjanjian baru ditetapkan melalui pengorbanan Bapa dan pengorbanan Ibu. Itu tidak hanya didirikan dengan simpel, tetapi didirikan dengan mengorbankan kehidupan Tuhan. Saudara-saudari,
Kita tidak hanya merayakan Hari Raya Serunai karena ini adalah hari pertama bulan ke-7 dalam kalender suci. Setiap ibadah mengandung pengorbanan Tuhan. Karena kita telah menerima kasih Tuhan melalui pengorbanannya yang agung, kita telah dibebaskan dari dosa-dosa kita, dan sekarang kita bisa kembali ke rumah kekal kita, yaitu kerajaan sorga. Mengingat Bapa Surgawi, Ibu Surgawi yang telah memberi kita berkat semacam ini, saya meminta Anda untuk terus menjalani kehidupan pertobatan yang penuh rahmat setiap hari, bersyukur dan memuliakan Bapa dan Ibu sampai akhir. Tentu saja, ada banyak jenis kesengsaraan, penderitaan, dan godaan jahat di dunia ini. Tidak mudah untuk bertahan di dunia ini dan menjaga iman dalam perjanjian baru sampai akhir. Meskipun itu tidak mudah untuk dilakukan, kita harus berjalan di jalan ini. Saya meminta Anda semua untuk menjadi anak-anak Sion yang memuliakan Tuhan dengan berpegang pada jalan ini sampai akhir. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.